Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan UP 45. Mohon izin Bapak Ibu untuk video tutorial pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan terkait dengan materi jadwal perkuliahan. Sebelumnya saya mohon izin khusus pada Bapak Dr. Purwanto Hudi. Akun Bapak saya pakai untuk membuat video tutorial pada kesempatan kali ini Bapak ya. Semoga berkenan. Bapak Ibu dosen, bahwa untuk hak akses si aksi Bapak Ibu dosen semua itu pada beberapa saat yang lalu itu karena ada sedikit eh, apa evaluasi yang kita lakukan terhadap jadwal perkuliahan ini, kemudian memang ada ketidaktepatan, kemudian kami coba untuk memberikan hak akses tambahan pada Bapak Ibu dosen semua agar supaya bisa membuat perencanaan perkuliahan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu semua ya. Eh, Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan bahwa eh, kelas yang Bapak Ibu ampuh pada semester ganjil tahun akademik 2024 ini bisa Bapak Ibu lihat pada menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah, klik itu, kemudian akan muncul daftar mata kuliah dan kelas yang Bapak Ibu ampu pada periode akademik 2024 semester ganjil kali ini. Kemudian untuk membuat dan mengedit perencanaan perkuliahan itu melalui fitur aksi, kemudian gambar mata Bapak Ibu klik, ini akan tampil pada menu utama untuk kelas kuliah yang Bapak Ibu ampu. Eh, Kemudian eh, yang berubah atau yang Bapak Ibu diberikan akses baru itu terkait dengan ini Bapak Ibu semua. Ini jadwal perkuliahan ini. Nah, ini jadwal perkuliahan yang ada 16 kali pertemuan ini merupakan akses baru yang diberikan pada Bapak Ibu semua. Kenapa kok ini Bapak Ibu diberikan akses baru? Karena pertimbangan kami itu untuk memudahkan Bapak Ibu dalam meng-create eh, schedule pertemuan, kira-kira gitu ya, dari pertemuan pertama sampai ke 16. Karena ternyata setelah kita aplikasikan Bapak Ibu antara apa yang kita rancang dalam kalender akademik dengan jadwal perkuliahan ini beda, kira-kira gitu Bapak Ibu. Kenapa kok berbeda? Karena di setting default-nya untuk si aksi ini setiap minggu itu adalah pertemuan sampai 16 kali pertemuan ya, kira-kira gitu ya. Sedangkan di kalender akademik kita itu settingannya tidak begitu, tapi ada UTS 2 minggu, kemudian ada minggu tenang sebelum UAS selama 1 minggu, kemudian UAS sendiri 2 minggu. Artinya dalam satu periode akademik 1 semester ya di UP 45 itu membutuhkan sekitar 18 minggu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Sorry 19 minggu karena kan eh, UTS dan UAS ditambah 1 minggu artinya 16 tambah 2 18 ditambah satunya untuk minggu tenang artinya 19 minggu itu minimal. Nanti beda dengan ketika ada libur hari raya dan sebagainya itu otomatis nanti tambah 1 minggu ya. Kira-kira begitu kan yang libur hari raya Idul Fitri ya karena 1 minggu full itu kan liburnya. Artinya nanti dari penjadwalan akan ditambah 1 minggu lagi. Oke Bapak Ibu, ini sebagai gambaran saja terkait dengan kok kenapa kita melakukan ini, kira-kira gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk jadwal perkuliahan ini, Bapak Ibu sudah dikasih hak untuk mendelete dan meng-create kembali. Nah, kalau untuk mendelete Bapak Ibu ya, ini tinggal centang ini aja, kemudian akan ter-take back semua, kemudian ketika statusnya ini masih terjadwal, ini Bapak Ibu ya, ini tinggal hapus saja akan terhapus. Ini Bapak Ibu, ini akan terhapus ya. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa meng-create sendiri ini di aksi, kemudian buat perencanaan,
Oke, nah, ini akan terbentuk lagi selama 16 kali pertemuan. Eh, Sesi ini tidak akan bisa terdelete ketika statusnya ini sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita klik ini, kemudian edit ya. Ini menjadi dimulai, selesai atau diganti, itu nanti otomatis dia sesinya tidak akan bisa di-delete. Kecuali Bapak Ibu mengembalikan kembali ke status terjadwal, nah itu baru bisa di-delete. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk terkait dengan yang sudah berjalan ini, eh, bahwa sesi ke-9 itu secara schedule di dalam default-nya si aksi itu masih masuk pada masa ujian tengah semester. Ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti untuk apa meng-create pertemuan ke-9 itu bisa dilakukan sendiri dengan cara gini. Ini kita asumsikan yang pertemuan ke-1 sampai ke-8 ini sudah terlaksana ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini udah selesai-selesai gitu ya, kita asumsikan begitu ya. Nanti caranya gini Bapak Ibu, Bapak Ibu tinggal klik semua, klik ya. Ini yang pertemuan ke-1 sampai ke-9 jangan di-delete. Nah, ini jangan di-delete Bapak Ibu, yang di-delete pertemuan ke-10 sampai ke-16. Kemudian Bapak Ibu hapus, hapus. Terus yang pertemuan ke-9 ini Bapak Ibu lakukan edit. Edit untuk mengubah menjadi ke minggu berikutnya, nah, atau tanggal 19 besok. Jadi kan ini masih masa ujian tengah semester ini dari tanggal 4 sampai tanggal 16 November ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan ke-9 itu akan dilaksanakan di tanggal 19 November. Nah, kemudian tinggal save, simpan. Ya, nanti di sini Bapak Ibu, nah ini sudah menjadi tanggal 19 November. Nah, Bapak Ibu biarkan dulu pertemuan ke-9 ini Bapak Ibu statusnya selesaikan atau nanti di tanggal 19 hari Selasa setelah jam 12.45 WIB ini kuliah sudah selesai, kemudian Bapak Ibu lakukan eh, apa? Lakukan edit ya, edit berita acara ya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini berita acara perkuliahan ini ya. Isi materi kemudian realisasinya, terus kemudian statusnya menjadi selesai, save, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Selesai, ini kemudian di save. Oh sorry, materinya harus diisi Bapak Ibu 9, trik 9 ya. Simpan. Terus kemudian ke jadwal lagi. Belum, belum berubah Bapak Ibu. Bentar, Bu. Jadwal menjadi selesai. Oh, tidak dapat menyelesaikan perkuliahan karena waktunya belum dimulai. Maaf Bapak Ibu, memang harus sesuai yang saya jelaskan di depan tadi ya. Artinya memang bahwa ini harus melewati hari Selasanya harus terlewati dulu sesuai sistem ya. Kemudian Bapak Ibu baru bisa menyelesaikan berita acaranya. Nah, ketika sudah selesai, kemudian ini misalnya nanti kita di hari Selasa jam 13 WIB kira-kira gitu ya, tanggal 19 November. Lah Bapak Ibu baru melakukan perencanaan eh, baru lagi di sini Bapak Ibu. Nanti pertemuan ke-10 dan 16 itu akan eh, meng-create dengan sendirinya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang pertemuan sesi 1 sampai ke-8 atau kan sampai ke-9 ya, itu statusnya harus sudah selesai semua ya Bapak Ibu ya. Jangan terjadwal ya nanti di hari
Selasa besok itu ya kalau untuk kasus ini ya, kira-kira begitu. Nah, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu ya untuk tutorial pada kesempatan, kali ini. Semoga, menu yang, hak akses yang baru ini yang diberikan pada Bapak Ibu semua ini membuat, perencanaan perkuliahan Bapak Ibu lebih fleksibel dan lebih apa, sesuai kebutuhan lah kira-kira gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini, teman-teman dari Dekanat Akademik dan IT tetap akan mencoba melihat dan membantu, membuat perencanaan jikalau Bapak Ibu memang belum, membuatnya. Yang saat ini yang sudah kita lakukan itu adalah melakukan ini Bapak Ibu, apa, perencanaan itu baru sampai 9, perencanaan sampai 9. Mungkin kecuali ada beberapa Bapak Ibu yang belum diubah dan sebagainya, mungkin karena kita lihat jenengan tidak melakukan ini, melakukan pembuatan berita acara ini, bisa jadi teman-teman melewatkan atau, membiarkan tidak dijadikan sesuai, tutorial ini. Jadi sampai pertemuan 9, kemudian nanti ketika sudah lewat, sudah selesai statusnya, eee, baru di-create lagi untuk yang 10 sampai ke 16. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan ini, bahwa nanti setelah selesai pertemuan ke-9 ini di hari Selasa 19 November 2024 jam 13 WIB misalnya ya, itu nih statusnya sudah diubah, sesuai yang saya tunjukkan tadi di sini ya, jadwal itu menjadi selesai dan sebagainya tadi. Kemudian di tampilan ini sudah selesai, barulah kita meng-create di ini menu aksi, kemudian buat perencanaan. Oke, akan ter-create perencanaan ke-10 sampai ke-16. Nah, untuk pertemuan ke-16 Bapak Ibu, sebenarnya itu nanti jatuhnya di minggu tenang. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa itu eh, apa? Perencanaan kita sesi-sesinya ini kan sistem itu melogikakannya tiap minggu saja, tidak eh, apa, sesuai dengan kalender akademik. Artinya nanti di UAS-nya itu bisa Bapak Ibu langsung ubah secara mandiri ketika sudah create ya, itu menjadi minggu, eee, ke-18 untuk yang online atau minggu ke-19 untuk yang offline. Maksudnya UAS-nya ya. Anggap aja Ibu asumsikan untuk yang kuliahnya online itu di minggu ke-18, yang kuliahnya offline di minggu ke-19. Karena selama ini yang sudah berjalan di kita kan begitu. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup jelas dan apa yang saya sampaikan ini membantu Bapak Ibu dalam mempelajari atau menggunakan si aksi. Mohon maaf kalau ada kekilapan, kesalahan dari kata-kata saya yang kurang jelas dan lain sebagainya. Mohon maklum. Sekali lagi, terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.